Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu adzim wa sadaqa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, sidang rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Agung, Maha Mulia, yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menikmati bulan suci Ramadan tahun ini. Kenapa rahmat Allah? Karena semua orang punya cita-cita seperti kita, tapi tidak kesampaian. Bahkan menjelang bulan suci Ramadan, mereka telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru setelah beberapa hari mereka mengikut di dalam bulan suci Ramadan akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sampai dengan tanggal hari ini, kita masuk ke tanggal 29 Pak ya, kita telah lewat 28 hari. Cepatnya luar biasa bilang waktu itu. 1 bulan lalu, berapa hari lalu, mulai tanggal 1 Ramadan sampai sekarang kok cepat sekali. Sampai juga kita di penghujung bulan Ramadan ini. Itu artinya bahwa semua pasti akan sampai ke finishnya. Ini peringatan bahwa pasti kita pun juga akan sampai ke finishnya, sampai akhir juga akhir hidup kita ini. Kita tidak terasa, tahu-tahu belum sudah sampai di akhir bulan Ramadan. Itu artinya bahwa semua berjalan, dan namanya waktu itu berjalan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, tidak bisa direm oleh siapapun. Itu artinya bahwa sungguhnya kita juga sama. Perjalanan waktu, pernapasan kita ini, itu tandanya bahwa sungguhnya setiap saat langkah kita menuju kepada kematian. Itu artinya bahwa sungguhnya sekarang kita harus siap. Kalau kita punya sampai ke finish, ke kematian, apa yang kita sudah lakukan? Amalkah sudah kita lakukan ataukah bahkan sebaliknya? Nah, maka pada malam hari ini, mari kita coba untuk memahami bahwa hidup ini memang kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Uji itu harus kita laksanakannya sebaik-baiknya, kita sabar dalam hal uji itu. Maka apakah kita termasuk orang yang betul-betul beriman yang sesungguhnya, ataukah hanya ucapan saja dan ucapan, tapi tidak kita aplikasikan nilai keimanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka sekarang ini kata Rasulullah, sebaik-baik orang adalah orang yang istiqomah dalam melaksanakan, sekalipun amal itu sedikit, tapi dia istiqomah. Nah, maka malam hari ini kita bicarakan bagaimana menghadapi situasi kondisi itu, harus kita bisa istiqomah. Istiqomah itu komitmen. Itu artinya dalam bulan Ramadan itu kita kan sudah komit. Yang pertama bahwa kita sudah mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. 1 bulan, berarti sekarang ini sudah 28 hari. Dan mudah-mudahan puasa kita ini benar-benar yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi nilai puasanya, amalnya itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mensinyalir begini, kam min shaim laisa lahu min siyami illa jum'ul atas. Berapa banyak orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan
tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Imam Al-Ghazali membagi puasa itu kan 3, biasa sudah sering kita makan itu. Pertama puasa awam, puasa khusus, kemudian puasa khusus berkhusus. 3 tingkat ini. Awam itu ya kita pada umumnya pakai puasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang bisa mereka tahan lapar, mereka tahan minum, tapi begitu pula hubungan suami istri. Tapi lain dari itu mereka bebas melakukannya. Mata melihat sesuatu yang tidak benar, mulut ucapan yang kotor-kotor, kuping mendengar, itu namanya puasa kebanyakan. Introspeksilah kita sekarang ini. Apakah puasa kita ini masuk kelompok pertama? Kelompok pertama itu nilainya itu nggak dari Allah itu. Artinya hanya lapar kita rasakan, kemudian haus kita rasakan, dan paling tidak ada. Yang kedua khusus berkhusus. Itu artinya di sampingnya tadi puasa makan minum dan lain-lain, tapi tidak boleh matanya itu dia tidak akan melihat sembarangan. Telinganya mendengar hal yang baik, mulutnya berkata yang positif, angkat kakinya untuk tempat-tempat yang baik, dan seterusnya. Itu artinya puasa khusus. Mudah-mudahan paling tidak kita tingkat yang kedua ini. Dan tingkatan terakhir itu khusus itu tingkatan para nabi, waliullah dan seterusnya. Tapi setiap manusia macam kita juga masih bisa, asal kita mau dengan sungguh-sungguh. Kemudian sekarang, apakah istiqamah itu? Komitmen ke kita. Setelah kita selesai bulan suci Ramadan, puasa kita laksanakannya, kemudian sholat berjemaah, alhamdulillah. Kita lihat yang hari sekarang ini kan mudah-mudahan sampai selesai bulan suci Ramadan pun kita juga komitmen. Ramadan itu bukan hanya Ramadan, tapi Ramadan itu membina kita, mendidik kita, melatih kita agar supaya setelah selesai Ramadan kita kembali mengulangi segala macam sikap hidup kita dalam bulan Ramadan sampai dengan 11 bulan yang akan datang. Kenapa? Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Pengasih, bahwa tidak akan membiarkan manusia membiarkan berlalu tanpa dibina terlebih dulu, dilatih terlebih dulu. Kenapa? Karena terlalu banyak tantangan, godaan dan cobaan luar biasa. Maka saya akan gambleng kamu, hai manusia, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berapa hari kita puasa? 1 bulan. Siapa tutornya, siapa pelatih, siapa pendidik, siapa? Allah. Allah langsung yang membina kita, mendidik kita, melatih kita. Karena Allah tidak sampai Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita dipengaruhi oleh hawa nafsu kita, dipengaruhi oleh setan laknatullah itu. Kenapa? Karena kasihan. Kalau kita sudah pengaruh oleh setan, otomatis hidup kita itu tidak akan tentram. Hidup kita tidak akan bahagia, dunia, sengsara, akhirat apalagi. Jika Allah Subhanahu wa taala puasa itu, kita dilatih. Pertama apa yang kita latih? Kesabaran. Makan sebenarnya kan boleh kita makan. Siapa tidak larang, kita tidak boleh makan tanpa puasa. Itu berat ujiannya, nafsu kita itu merupakan berat sekali kita mendapatkan ujian itu. Sehingga Rasulullah mengatakan ujian nafsu itu adalah sungguh luar biasa. Itulah termasuk jihad yang paling besar. Suatu ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, kemudian Rasulullah mengatakan sekarang ini kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat kan bingung, ya Rasulullah perang besar apa lagi? Padahal namanya perang Badar, perang yang terbesar sepanjang hidup mereka bersama Rasulullah. Bahwa mengatakan bahwa raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang perang kecil dan kita akan menuju perang yang besar. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah namanya perang besar itu? Perang besar itu adalah jihadun nafs, berperang melawan hawa nafsu. Kalau seorang itu bisa mengendalikan hawa nafsu, insya Allah aman, tenteram, bahagia dunia wal akhirah. Dia akan terpukau dengan kehidupan dunia yang fana ini. Dia akan tergoda dengan jabatan pangkat. Dia tidak akan terpukau dengan segala macam harta kekayaan dunia ini, karena itu pelengkap. Itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu mengendalikan diri, bahwa itu merupakan cobaan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Surat Al-Fajr ayat 15. Kita sering baca. Maka adapun manusia, mereka diuji oleh Tuhannya dengan kenikmatan, penuh kemuliaan dan kenikmatan. Kemudian serta merta mengatakan Allah telah memuliakan kami. Nikmat yang kita peroleh
kemuliaan yang kita dapat. Kemudian kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kami. Lihat, tadinya kami tidak punya jabatan, tapi ternyata Allah telah berikan jabatan pada kami. Ya iya, artinya Allah senang pada kami dong. Allah Subhanahu wa taala suka pada kami dong. Allah Subhanahu wa taala cinta pada kami dong. Ternyata lihat, kami hidup dengan senang, kami punya jabatan, punya pangkat, punya kemuliaan, punya segala-gala. Kamu mana? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Ayat 16. Allah mengatakan bahwa sungguhnya kalau apabila aku menguji mereka dengan dikurangi sedikit kekurangan, sedikit penghasilan, dikurangi sedikit, hartanya dikurangi, kemudian mereka pada saat itu mengatakan, ya Allah, Allah telah menghina kami. Diberikan kemuliaan, mereka mengatakan saya dimuliakan Allah. Diberikan kekurangan, Allah menghina. Tidak, Allah kata tidak. Kebahagiaan, kenikmatan, kecantikan, kejabatan, semuanya itu ujian bagi kamu. Kemelaratan, kemiskinan juga bagian ujian. Mampukah kamu keluar menjadi orang beruntung dengan kemuliaan itu? Apakah dengan kekurangan itu? Terserah kamu. Jadi semua ujian Bapak, semua ujian Ibu, kecantikan ujian Tuhan. Oh, saya hebat ya, saya diberikan kecantikan. Kecantikan ujian. Untuk apa guna kecantikan itu? Kalau semua potensi Allah berikan kepada kita, kemudian kita gunakan beribadah kepada Allah, itu hebat. Dia punya kepintaran. Kemudian di kepintaran tadi itu dia memintakan orang banyak. Dia mengeluarkan mereka yang bahkan sesat menjadi orang-orang yang bahkan justru menjadi orang yang dapat hidayah. Mereka menggunakan ilmunya itu untuk memperbaiki manusia, bukan menyombongkan diri, hebatkan aku, muliakan aku. Tidak. Sekarang kita lihat orang berikan jabatan, apakah dia gunakan jabatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bahkan justru sebaliknya, mereka bahkan jauh dari Allah. Jabatan mereka gunakan dalam mereka bermaksiat Allah kepada dia, maksiat ria. Kemudian begitu pula sebaliknya, ujian kekurangannya, mereka bakal menganggap Allah kok kita diberikan begini. Akhirnya putus asa, kemaksiatan juga mereka lakukan, membunuh, merampok, mencuri dan sebagainya. Tidak sabar dia. Maka Allah katakan bagaimanakah istiqamah kita? Artinya komitmen. Karena barang siapa yang istiqamah, Allah akan jamin hidupnya. Bu, kita akan jamin Allah hidup kita. Di dunia kita bahagia, akhirat merupakan puncak kebahagiaan. Ingat, dunia 60 tahun, 70 tahun, akhirat selama-lamanya. Jadi jangan kita balik, dunia kita cari dengan semua tenaga, waktu, segala macam, kemudian kita lupa pada akhir. Akhirnya kita akan menjadi orang yang celaka nanti di akhir. Maka marilah, bagaimana istiqamah kita dalam bulan Ramadan ini, kemudian kita menjadi orang-orang yang tetap istiqamah, komitmen. Maka kita harus melakukan 4 hal, Bapak Ibu, 4 cara untuk mempertahankan keistiqamahan itu. Sholat kita tepat waktu nanti di akhir nanti setelah Ramadan, kita berjemaah terus seperti ini. Puasa sunnah kita laksanakannya, jauh kemaksiatan segala macam. Mata tidak pernah melihat sesuatu yang maksiat, tangan tidak boleh melakukan hal-hal sunnah, kaki melangkah yang baik-baik. Kita hilangkan semua kemaksiatan dan kita tingkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama, bahwa kita ingin menjadi istiqamah, komitmen, karena jaminan Allah bahwa semuanya orang-orang alladzina, orang-orang yang mengatakan mereka beriman kepada Allah, maka otomatis Allah akan berikan jaminan kebahagiaan dunia akhirat. Maka apa yang kita lakukan? 1, kita harus belajar al-Islam itu secara kafah. Tahu Islam itu kita belajar itu secara sempurna. Jangan separuh-separuh, jangan sedikit-sedikit, jangan sedikit ilmu kita belajar Al-Islam itu hanya sedikit. Kenapa? Karena kita nanti akhirnya akan diprovokasi orang yang tidak sangat Islam, akhirnya kita ikuti. Dan provokasi mereka itu buat apa kau belajar Islam? Islam itu cukup. Ya, kita hidup di masjid saja, di luar masjid jangan. Kalau kita hanya beribadah seperti sholat pakai hukum Islam atau Islam, Allahu Akbar. Tapi kita berdagang, pakai hukum Islam jangan. Hukum liberal, hukum kapitalis jangan. Mencari untung sebanyak-banyaknya. Sehingga menghalalkan semua cara, termasuk riba, segala macam. Karena kita terprovokasi. Islam tidak demikian. Bahwa Islam itu kafah, udkhuluha bisilmi kafah.
Masuklah Islam itu secara kesempurnaan. Sehingga baik hidup apa saja sekecil apapun, mulai dari kita pergi tidur sampai kamar mandi itu juga pakai hukum aturan syariat Islam. Bagaimana kita masuk WC? Tidak boleh lebih dulu kaki kanan, kaki kiri. Bagaimana kita masuk masjid? Kaki kanan, keluar kaki kiri. Harus kita berdoa dulu sebelum kita masuk, keluar dulu juga berdoa. Bagaimana? Itu masalah yang kecil saja. Kita harus menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua itu kita lakukan otomatis bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya terhitung. Umur kita berapa, Pak? Umur kita 60 tahun. Amal kita yang pas-pasan, dosa lebih banyak. Bagaimana mungkin kita masuk surga? Tapi Allah memberikan peluang kepada kita. Setiap napas yang keluar dari hidung kita, ucapan keluar dari lisan kita, kalau kita niat ibadah, maka semuanya bernilai ibadah dan pahala, Bapak. Tiap langkah Bapak kesini, Masya Allah, dihitung pahala. Wa bi kulli khafatin sadaqah. Yang penting saya ikhlas kerjakan, karena saya harus berangkat. Di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat Nabi, ya. Di zaman dulu itu salah seorang sahabat Nabi yang di waktu sebelum sholat dia duluan duduknya sebelah utara. Umana sebelah utara, di sebelah kiri. Rasulullah lihat, oh sebulan datang. Tempatnya itu tutup di situ. Dia tidak ada mana-mana tempat itu. Kenapa? Dia ingin tempat itu menjadi saksi nanti di yaumul akhir. Semua tempat yang kita pakai ini itu akan menjadi saksi keislaman kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berikan kepada kita syafaat nanti di yaumul akhir. Sehingga pada waktu itu sahabat Nabi ini tidak pernah duduk kemana-mana, di situ ujung. Kenapa? Dia tidak mau orang lain duduk situ. Tapi bukan berarti nanti dia datang usian, tidak. Kita keluar itu tempat saya keluar. Dia tidak. Untuk menjaga orang lain tempat duduk situ, dia paling awal datang. Duhur jam 12. Jam 11-nya itu sudah datang. Orang paling-paling kurang 5 menit berdatang. Ada yang sudah adzan berdatang. Ada yang bahkan justru mulai sudah kamat berdatang. Ada yang mau datang masbak, apa macam-macam. Tapi dia 1 jam sebelum sholat duhur, sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya, dan sebelum sholat lain-lain, dia duluan dulu. Dia tidak usir orang. Kenapa? Dia duluan. 1 jam. Kemudian itulah yang dikerjakan orang kenal ya tempatnya di sekolah. Rasulullah kenal dia. Dan semua orang kenal di sekolah itu. Kemudian beberapa hari tidak masuk. Hampir sepekan tidak masuk ke masjid. Tempatnya itu kosong. Orang tidak berani. Tapi akhirnya kalau sholat ya harus dipenuhi. Tapi pada saat orang mau sholat, kalau orang yang belum sholat, tempat itu tidak diisi orang. Kenapa? Itu orang kemana, kata Rasulullah. Tanya, ya Rasulullah kita nggak tahu itu. Rasulullah, coba pada dia sakit, ada halangan. Nah, begitu solidaritas umat Islam pada saat sholat itu, siapa yang datang 2 hari saja tanya, kenapa sih? Kita komunitas jemaah ini saling mencintai, saling bertanya, saling menghargai. Kesusahan masing-masing membantu, paling kurang doa dong. Oh kita jangan kira doa itu Masya Allah. Kesusahan saudara kita doa, ya Allah ya Tuhan, hindarkan penyakit dari saudara kamu. Insya Allah Allah akan dengar itu. Apalagi itu jemaah 50 orang mendoakan Masya Allah, 10 orang insya Allah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terhindar hiburan Allah Subhanahu wa taala kita. Akhirnya orang yang bertanya, kalau begitu coba tanya. Rasulullah mengutus beberapa orang untuk bertanya. Coba tanya, di mana? Wah nggak tahu. Terus, ya saya tahu, di sana rumahnya, jalan. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? 3 jam baru mereka sampai ke tempat orang itu. 3 jam. Coba kita hitung. Jalan kita saja hanya setengah menit, setengah jam aja sudah kelengah kita. Susah, wah lama amat, mendingan sholat di rumah aja. Ini 3 jam perjalanan waktu. Tapi orang tidak terlambat dalam melaksanakan apa? Keistiqomahan. Kapan lagi saya akan beribadah kepada Allah kalau sudah hidup? Apakah saya mati dulu? Ah, begitu. Akhirnya pada saat itu ditanya istrinya, masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa gerangan? Di mana bapak itu? Mereka baru tahu bahwa suaminya telah meninggal dunia berapa hari lalu. Kemudian ditanya bahwa memang sudah meninggal beberapa hari lalu. Tapi saya ingin bertanya kepada Rasulullah. Maka dipertemukanlah dia dan Rasulullah. Apa yang bertanyakan? Karena pada saat orang itu meninggal dunia, dia mengucapkan berumam ada 3 ucapan. Yang pertama itu adalah laukana abad, laukana ajat, laukana kulluhu.
Pertama Rasulullah mengendarai itu, kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Sudah 3 jam perjalanan, itu dianggap masih pendek, masih dekat. Kenapa? Pada saat meninggal dunia menjelang Allah akan memperlihatkan. Setiap kita nanti Bapak Ibu sekalian, waktu kita meninggal, itu Allah akan tampilkan. Apa yang ditampilkan? Tanda-tanda masuk surga kah? Tidak. Tanda masuk kita surga? Tidak. Apa kita masuk surga atau tidak? Kalau kita masuk surga, ini. Jadi pada saat itu Allah memperlihatkan dia tempatmu di surga. Dia lihat separuh daripada amal dia yang menyebabkan dia mendapatkan jatah masuk surga itu adalah perjalanan dia dari rumah ke sana. Allah berikan melimpahkan rahmat dan kasih pahala begitu besarnya. Hanya 3 jam perjalanan itu dibilang kurang. Kenapa sampai dari 5 jam, 10 jam saya akan berusaha berjalan? Karena pahala yang terlalu besar. Dan itulah yang dia menyesal amal kebajikan. Coba, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa hanya 3 jam jaraknya? Bagaimana kita Bapak Ibu sekalian bisa biar dekat? Tapi bahkan justru sebelum kita sholat kita datang terlebih dulu. Masya Allah, pahalanya besar sekali. Dan seterusnya. Nah, maka inilah yang pertama kali kita katakan bahwa istiqamah kita itu harus kita pertahankan sampai nanti akhir hidup kita. Kemudian yang kedua tadi belajar. Kemudian yang kedua bagaimana kita dalam pertahanan istiqamah kita tadi itu supaya kita tetap sholat tepat waktu, berjamaah, puasa nanti Senin Kamis, kemudian sholat malam. Jangan lupa sholat malam. Sholat malam itu adalah sholat ibadah yang Allah muliakan mereka semulia-mulia orang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sholat tarawih, ya tinggal 2 hari lagi ya. Jangan kita tinggalkan. Sholat tarawih itu usahakan dipertahankan. Setelah itu apa? Teruskan. Kapan? Kalau kita sudah tidak lagi bersabar, teruskan sholat masih lain itu. Jangan sampai tidak. Karena pahalanya sungguh luar biasa besarnya itu. Maka yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita harus takarrub kepada Allah, mendekati diri kepada Allah. Bahwa sungguhnya dengan puasa ini kita takarrub kepada Allah. Kenapa? Bapak, Ibu kita yakin siang hari lapar, dahaga, haus, tapi tidak ada berani itu yang mengatakan dia berpuasa, dia buka, dia minum, dia makan. Bapak berani enggak? Ibu berani enggak? Enggak ya? Kenapa begitu? Karena puasa mendidik kita seolah-olah Allah selalu melihat kita. Coba Bapak sekalian, waktu itu kan bisa saja dalam kamar mandi, atau bahkan seorang diri kita kunci rumah kemudian kita makan, siapa yang tahu? Maka puasa itu kata Rasul katakan, kullu amal ibnu Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Masya Allah. Bulan suci Ramadan itu syahrullah, bulannya Allah. Maka Allah katakan Allah menggantungkan ibadah puasa Ramadan itu untuk dirinya, untuk Allah. Masya Allah. Kalau seluruh amal ibadah manusia itu seluruhnya, mulai daripada dia beramal, berinfak, bersedekah, berhaji sampai berpuluh kali itu, kemudian dia bahkan justru berinfak segala macam itu, beramal saleh, bernuntut ilmu, itu untuk dirinya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk aku. Sehingga tidak ada satupun manusia tahu puasa tidaknya kita di siang hari. Kenapa? Yang kita tahu, dengan Allah yang tahu. Padahal dia sudah puasa, pada tadi dia sudah makan berkali-kali, bahkan justru dia dimakan. Tahu-tahu bahkan dia tidak puasa. Ada satu cerita, ada teman yang bahkan justru pada saat siangnya dia makan, dia anggap diri puasa. Tapi pada saat buka bersama, waduh, itu bahkan dia hadir juga, seolah-olah mengatakan saya akan puasa juga. Masya Allah, tadi siang makan. Itu namanya dia menipu dirinya, terutama sekali menipu kepada Allah. Apakah dia tidak yakin bahwa Allah melihatnya? Maka dengan puasa itu kita diatakan takarrub kepada Allah. Kita senantiasa merasa dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Jarang orang seperti ini dia melakukan kemaksiatan. Dia sadar betul bahwa Allah melihat saya. Maka keistiqamahan itu harus kita pertahankan. Nanti di yaumil akhir kita akan mendapat keuntungan luar biasa dari Allah. Yang ketiga yang kita harus jaga, kalau ingin jadi orang baik-baik, kita harus bergaul dengan orang baik-baik. Kalau kita ingin ahli sholat, kita tepat temani orang-orang ahli sholat. Kita dekat, sholat kenapa? Kita dekat, kenapa sih kau begitu?
Kita dekat orang ahli sholat. Jangan bahkan kita jauh, sudah jangan biarin orang begitu jangan dekati. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sholat, ahli beramal saleh, malah dijauhi. Ya kita tambah jauh dong. Kata Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu akan beragama sesuai dengan temannya. Fandur ahdukum ma yukhaliluhu. Maka kalau kamu lihat orang itu tergantung siapa temannya. Kalau dia ahli ibadah, ya iya, tiap hari dia belajar, dia beriman, dia bergaul dengan si fulan ahli ibadah. Jadi akhirnya dia juga ikut ibadah. Jadi cari teman, bukan berarti tidak boleh kita bergaul dengan orang yang tidak benar, tidak. Asalkan kita mampu tidak mengendalikan dia untuk datang, menarik dia untuk datang untuk berbuat amal kembali. Jangan sampai kita tertarik seperti kepancing. Kita mancing orang itu, tahu-tahu pancing kita dimakan ikan. Kita ingin paruh orang, tapi justru kita terpancing. Jadi pertama, kedua, kata Rasulullah, kita harus bergaul dengan orang baik-baik. Insya Allah, kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak benar, kita juga akan menjadi tidak benar. Jadi marilah, itu yang ketiga, keempat, terakhir, kita belajar. Bagaimana Rasulullah bersikapi di hari-hari akhir bulan Ramadan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu teladan. Nabi itu kalau kita lihat, Masya Allah, sirah Nabi luar biasa dengan segala macam amal-amal yang soleh, menjadi teladan bagi hidup kita. Nabi sholat malam itu sampai mulai dari tengah malam, waktu pas malam sampai menjelang pagi berhenti stop. Saking lamanya Al-Quran dibaca. Mulai dari surah pertama, kedua, terus satu rakaat sampai sahabat Nabi ada yang bosan dengar itu. Kau tahu begitu mau ngapain ikut? Itu artinya mereka terlalu lama Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa ayat? 200 ayat. Apakah sampai selesai kemudian selesai? Tidak. Lanjutkan dia ayat dengan Ali Imran. Satu rakaat. Sampai kakinya bengkak. Rasulullah tidak punya dosa saja. Masya Allah. Sholatnya luar biasa. Kita sholat 8 rakaat aja luar biasa. Imam baca panjang sedikit. Woi imam, tahu diri dong. Kita kan sudah tua. Masya Allah. Ya, kan kita kalau yang sudah umur duduk aja kapan kalau sholat. Tapi artinya itulah kita lihat Rasulullah begitu luar biasa. Bagaimana beribadahnya Rasulullah. Rasulullah menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan Rasulullah malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam terakhir malam tanggal 29 ya. Bulan puasa 10 hari terakhir malam ganjil itu biasanya turun malam Lailatul Qadar. Apakah sudah kemarin-kemarin? Tapi kita tetap berusaha. Apapun kita lakukan ini otomatis tidak akan sia-sia. Pahala akan Allah lipat gandakan pada kita itu. Maka pada tanggal 29 itu pada malam 29, coba kita hidupkan malam itu. Kita banyak berzikir, banyak melaksanakan membaca Al-Quran. Berapakah sudah kita khatam Al-Quran Bapak Ibu? Ada yang sudah 1 kali? Ada ya? Ada enggak? Alhamdulillah. Al-Quran itu akan menjadi saat bermanfaat kata dia berakhir. Rasulullah mengatakan al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 kelompok. Salah satu tali Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian as-sha'im fi syahr Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Surga rindu kepada mereka itu. Mau rindu kita surga rindu kepada kita. Kalau dia rindu kepada kita, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, si fulan, aku akan berikan syafaat kepada dia itu. Karena dia telah berpuasa di siang hari, tidak makan, tidak minum, menahan lapar dan dahaga dan meninggalkan semua lain-lain. Karena aku ya Rasulullah, karena aku ya Allah, maka berikanlah peluang aku untuk memberikan syafaat padanya ya Allah. Kemudian membaca Al-Quran juga, dia bahkan tidak tidur malam, bangun dia malam, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Coba, kemudian dia katakan berkhatam Al-Quran berkali-kali. Kemudian Allah mengatakan ya Allah ya Tuhan, berikanlah aku kesempatan untuk berikan syafaat pada orang itu. Kemudian Allah mengatakan, saya terima permintaanmu bahwa kamu nanti akan berikan syafaat pada sebulan karena apa yang kita lakukan. Masya Allah. Kita harapkan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita satu masa jam malam Lailatul Qadar dengan baca Al-Quran dan berzikir dengan sholat malam dan lain-lainnya sehingga kita akan menjadi manusia ruka dan manusia muttaqin dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadi orang muttaqin. Dan terakhir tadi ayat yang saya bacakan
cepat-cepat kita beramal soleh, minta ampun dari Allah SWT sebelum ajal menjemput kita. Demikian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.